Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 5 dan selamat datang di pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan dikarenakan kita masih dapat melaksanakan pembelajaran bidang studi TIK, teknologi informasi dan komunikasi, walaupun masih di dalam jaringan dikarenakan situasi pandemi COVID-19. Semoga kamu tetap terjaga, kamu dapat menjaga kesehatan kamu dan stabilitas atau imun tubuh kamu, dan dimurahkan rezeki untuk keluarga kita semua. Baik, langsung saja. Untuk hari ini kita akan mempelajari dengan materi menambahkan animasi di dalam Microsoft PowerPoint 2010. Masih tetap bersama saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom. Oke, langsung saja ya. Ini adalah materi kamu yang terakhir ya. Dan untuk hari ini tidak ada saya berikan kuis. Kamu cukup persiapkan segala materi yang sudah saya berikan kepada kamu selama PJJ kita di tahun ajaran 2020-2021. Persiapkan apapun itu yang kamu butuhkan untuk minggu depan, karena kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Ya, persiapkan catatan kamu mulai dari kita PJJ tahun ajaran ini. Nanti setelah kita UTS, catatan kamu itu akan saya kumpulkan dan akan saya beri penilaian untuk menambahkan poin-poin atau nilai-nilai kamu yang masih rendah. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke dalam materi menambahkan animasi Microsoft PowerPoint. Baik, saya mau bertanya kepada kamu, apakah kamu tahu apa asal dari kata animasi? Sewaktu kelas 4 kita sudah mempelajarinya, kita sudah langsung terjun mempelajari program pembuat animasi sederhana, yaitu Pivot. Di sana kita mengenal banyak animasi. Kita dapat menggunakan karakter yang kita buat sendiri. Kita bisa membuat macam ragam gerak, ya, dan kita bisa membuat animasi sederhana yang unik dan kreatif. Ya, semua saya rasa kamu sudah paham menggunakan program Pivot, ya. Jadi sekarang kita masuk di kelas 5, duduk kamu di kelas 5. Jangan kamu berpikir animasi atau pembelajaran kita sewaktu kelas 4 itu kita lupakan begitu saja. Tidak. Pada saat kelas 5 kita pun mengenal juga animasi di dalam Microsoft PowerPoint. Jadi saya ingin flashback atau ingin mengulang kembali ingatan kamu tentang animasi, ya. Animasi itu berasal dari kata dasar to animate, ya. Berasal dari kata dasar to animate, yang berarti menghidupkan. Jadi sewaktu kamu kelas 4 kita sudah paham itu to animate, ya. Kata dasar animasi itu berasal dari kata dasar to animate yang berarti menghidupkan. Kita menghidupkan apa? Kita di sini menghidupkan benda mati seolah-olah dia itu nyata atau hidup. Ya, dia itu seakan-akan bergerak, ya. Jadi kesimpulannya animasi itu adalah kegiatan untuk menghidupkan atau menggerakkan benda mati sehingga tampak seolah-olah bergerak atau terkesan hidup, ya. Ingat, animasi adalah kegiatan, ya, kegiatan karena kita yang menggerakkannya, ya. Karena kita seorang animator. Apa itu animator? Iya, orang yang membuat animasi, ya. Jadi seorang animator melakukan sebuah kegiatan untuk menghidupkan atau menggerakkan benda mati
sehingga tampak seolah-olah bergerak atau terkesan hidup. Ya, jadi itu dia. Baik, dan di dalam Microsoft PowerPoint kita tidak membuat karakter, ya, akan tetapi kita menggunakan animasi yang sudah disediakan oleh program Microsoft PowerPoint itu sendiri. Ya, jadi kita dapat menyisipkan animasi pada teks, ingat pada teks, ya, pada slide presentasi, ya. Dengan ini, dengan kita mempelajari animasi ini, nantinya tulisan kamu yang ada di dalam slide, yang kamu tuliskan di dalam placeholder yang sudah disediakan oleh slide itu sendiri yang kamu pilih, dia teks kamu akan bisa bergerak. Ya, oke, langsung saja kita praktikkan ya. Kita praktikkan saja langsung, baik, langsung saja kita bekerja di dalam presentasi materi kita ini. Tinggal kita tambahi contoh. Kita pilih dulu, ini slide, ibaratnya ini slide baru kamu ya. Kita pilih title and content, ya. Kemudian di sini saya akan mengetikkan sebuah judul presentasi dan juga nama presenternya. Ingat, presenter itu adalah orang yang menyampaikan presentasi atau informasi. Oke, langsung saja contoh judulnya di sini saya ketikkan. Kita pilih Go Green. Ya, kemarin sudah saya ajarkan kamu bagaimana menambahkan slide, bagaimana menambahkan desain, ya. Lalu di bawahnya kita buat kita pilih di sini titel karya SD Budi Murni 7 Medan. Oke, di sini boleh kita ubah ya desain kita ya. Perhatikan, pilih dan klik menu desain, lalu pilih dan klik tanda panah yang ada di dalam kotak dialog desain, dalam menu desain ya. Pilih sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kamu ya. Contoh kita menggunakan equity. Oke, klik kanan pada mouse kamu, lalu apply to selected slide agar dia menampilkan slide atau desain kita ini hanya di dalam slide yang ketiga ya. Itu dia. Oke, langsung saja kita masuk kembali di dalam contoh ini saja ya, lebih bagus. Oke, kita pilih pemerhatian teks rata tengah agar dia tampil di tengah. Oke, ini slide pertama kita. Lalu pada slide yang kedua kita pilih dan klik tetap title and content. Lalu di sini kita pilih gaya hidup Go Green. Oke, ini dia. Lalu di bawahnya kita tambahkan bullet ya. Apa itu bullet? Sewaktu kita kelas 3 sudah kita pelajari ya. Oke, buat daftar rincian menggunakan gambar, boleh menggunakan angka. Di sini kita pilih gambar ini saja. Lalu di sini gaya hidup yang pertama adalah hijaukan hutan. Lalu yang kedua mandi pakai shower. Lalu yang ketiga itu hemat bahan bakar. Lalu yang keempat hemat air. Lalu yang kelima tanam tumbuh
tumbuhan. Oke, baik, ini slide yang kedua. Kemudian kita masuk ke slide penutup kita. Di sini boleh kita gunakan title only. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Oke, ini boleh kita perbesar. Oke, ya. Warna teks dapat kita ganti menggunakan fill with color. Oke, desain kamu, lalu boleh format, lalu kita ubah jenis bentuk hurufnya bagaimana yang kamu inginkan, ya. Boleh lagi ini kita ganti, ya. Jadi kamu perhatikan. Jadi ini tergantung kepada pribadi kamu sendiri bagaimana kamu nanti mendesain slide-slide untuk kamu presentasikan sebagus dan semenarik mungkin. Jadi pada saat kamu mempresentasikannya, semua orang tertarik dan ingin melihat kamu mempresentasikan presentasi kamu ini, ya. Jadi itu dia. Jadi kalau hanya monoton dia, presentasi kamu dilihat tidak menarik, pasti daya minat orang untuk melihat kamu seorang presenter nanti dia kurang menarik, ya. Jadi kalau menurut kamu buat seindah mungkin, pasti orang pun, jika audiens atau penonton kamu nanti pada saat kamu mempresentasikannya, pasti sudah tertarik terlebih dahulu untuk melihat apa isi dari slide kamu yang menarik itu. Oke, kita kembali ke topik kita untuk menambahkan animasi. Pak, mana ada karakternya? Bagaimana karakternya? Kenapa tidak ada? Sewaktu kita kelas 4 di program pivot, ada karakternya, kita buat sendiri, ada yang disediakan oleh pivot itu sendiri. Sekarang kenapa tidak ada? Iya, berbeda. Ya, animasi di dalam Microsoft PowerPoint kita ini untuk menggerakkan teks, ya. Jadi bagaimana caranya? Blok terlebih dahulu mana yang akan kita ubah, kemudian pilih dan klik menu animation, ya, untuk menambahkan animasi di dalam teks kita. Oke, kamu pilih dan klik animation, lalu di sini ada banyak animasi-animasi yang sudah disediakan oleh Microsoft PowerPoint, ya. Di dalam animasi, menu animasi terdapat 3 pilihan animasi, ya. Ada 3 pilihan animasi. Lihat, yang pertama itu entrance, perhatikan layar kamu. Yang kedua itu emphasis, yang ketiga itu exit. Apa itu entrance? Apa itu emphasis? Apa itu exit? Entrance itu adalah mengatur teks atau objek masuk ke slide. Ingat ya, mengatur teks atau objek, ya, masuk ke slide. Jadi nanti teks kamu itu akan tampil atau masuk ke dalam slide kita, ya. Atau nanti gambar kamu itu, jika kamu berikan animasi dengan pilihan entrance, maka gambar kamu akan masuk perlahan atau sesuai dengan animasi yang kamu pilih masuk ke dalam slide kamu, ya. Jadi secara singkatnya, entrance itu adalah untuk animasi masukan, ya. Kemudian yang kedua itu ada emphasis. Apa itu emphasis? Emphasis itu fungsinya untuk menambahkan efek animasi yang memberi penekanan pada teks atau objek. Jadi jika kamu beri nanti animasi contoh spin, lihat, perhatikan layar kamu yang di samping ini, ya. Contoh kita pilih spin, dia akan berputar. Jadi teks kamu itu akan diberi penekanan pada teks yang kamu blok. Diberikanlah efek berputar. Jadi teks kamu itu akan berputar, ya. Jadi ingat, emphasis itu untuk menambahkan efek animasi yang memberi penekanan. Garis bawahi, efek animasi yang memberi penekanan pada teks atau objek. Sedangkan entrance tadi mengatur teks atau objek masuk ke slide, ya. Jadi kemudian yang ketiga itu exit, ya. Apa fungsi dari animasi pilihan exit?
menentukan teks atau objek keluar dari slide. Jadi ini kebalikan dari entrance. Kalau entrance tadi mengatur teks atau objek masuk ke slide, sedangkan exit menentukan teks atau objek keluar dari slide. Oke, langsung saja kita praktikkan. Contoh kita menggunakan entrance. Nah, jadi contoh kita pilih fly in. Nah, jadi apabila kita slideshow, nah, lihat apa yang terjadi, ya. Teks kamu nanti di sini, ya. Nah, jadi di sini di dalam animasi entrance banyak pilihan-pilihan, ya. Appear, fade, fly in. Nah, kamu coba masing-masing nanti, ya. Lihat bounce, dia akan masuk ke dalam slide. Nah, dengan seperti jika kamu mengenal game bounce, nah, seperti itu dia membal-membal dia. Lihat, dia akan mantul-mantul seperti bola, ya. Dia akan masuk, teksnya akan masuk ke dalam slide. Ya, di sini ada banyak lagi. Ada swivel, ada zoom, kamu perhatikan, ada grow and tone, ada random bars, ada well, dan kamu perhatikan nanti macam-macam dan jenis-jenis dan fungsi dari masing-masing animasi tersebut, ya. Jika kamu mempunyai komputer boleh langsung kamu praktikkan, jika tidak saya paksakan. Silakan kamu perhatikan saja video ini. Kemudian kita masuk ke emphasis. Contoh kita pilih gaya hidup go green. Kita pilih dulu ini, kita pilih menggunakan emphasis. Nah, dia akan memberi penekanan guncangan sedikit, ya. Tengok, teeter. Nah, dia akan bergetar, ya. Lalu di sini ada juga spin. Nanti perhatikan tanda panah bintangnya, ya. Tanda panahnya dia akan mengarah berputar searah jarum jam, ya. Jadi nanti teks kamu yang kamu blok akan berputar, ya. Lalu ada brush color, ya. Ada font color, dia akan mengubah warnanya. Ada underline, dia akan memberi penekanan pada teks dengan garis bawah. Lalu ada bold, ya. Dia akan memberi penekanan pada teks dengan menebalkan teks yang kamu blok. Dan ada bold refill, ya. Jadi di sini pun ada macam-macamnya juga, ya. Di dalam emphasis, yaitu menambahkan efek animasi yang memberikan penekanan pada teks atau objek. Kemudian kita masuk ke animasi yang ketiga, yaitu exit, ya. Menentukan teks atau objek keluar dari slide. Jadi contoh kamu jika sudah selesai kamu presentasikan, jika ingin teks kamu yang berada di dalam slide kamu itu keluar dan tidak tampil lagi pada saat kamu mempresentasikannya, gunakanlah pilihan animasi exit. Jadi contoh, ya, kamu perhatikan saja dulu buat saya, ya. Ini kita berikan efek spin. Kemudian ini nanti kamu presentasikan satu persatu, blok satu persatu, lalu pilih dia, nanti dia akan masuk dari bawah, muncul satu persatu. Oke, itu animasi yang pertama. Blok lagi ini yang kedua. Oke, beri animasi lagi yang ketiga pada bagian bulat kita. Jadi bagaimana nanti hasilnya kamu perhatikan satu persatu. Oke, kemudian sampai jumpa. Ini kita beri pilihan flyout atau swivel. Oke, tadi kita di sini menggunakan float in, kita pilih float out, ya. Jadi kamu lihat nanti perbedaannya, ya. Ini kita pilih dulu. Oke, sama saja. Jadi kalau kita slideshow, kita jalankan presentasi kita, lihat, kamu klik pada mouse atau boleh kamu tekan tanda panah pada keyboard kamu yang mengarah ke bawah. Oke. Jadi contoh kamu mempresentasikan go green,
karya dari SD Budi Mulyadi 7 Medan, gaya hidup Go Green. Nah, dia tidak langsung muncul teks yang di bawahnya, kan keterangan-keterangannya tadi ada contoh 5. Nah, jadi kamu tekan saja tanda panah ke bawah pada keyboard atau kamu klik menggunakan mouse, dia akan muncul satu persatu. Gaya hidup Go Green, contoh mempresentasikannya. Oke, masuk dengan judul, lalu masuk yang pertama, hijaukan hutan. Nah, di sini kamu terangkan semuanya tentang hijaukan hutan. Masuk yang kedua, tekan tanda panah ke bawah atau klik mouse, tekan lagi tanda panahnya, jelaskan. Oke, selesai. Itu untuk masukan. Kemudian ini menggunakan efek exit, ya. Jika sudah kamu terima kasih dan sampai jumpa, tekan tanda panah ke bawah, dia akan menghilang teksnya. Oke, jadi itu dia 3 pilihan animasi yang terdapat di dalam Microsoft PowerPoint, yaitu entrance, emphasis, dan juga exit. Oke, setelah selesai kamu kerjakan, contoh kita tatap muka nanti di dalam ruangan laboratorium kita komputer di dalam lab, pilih dan klik. Selalu ingat, simpan semua hasil karya kamu atau hasil praktek kita. Contoh di sini kita simpan praktek kelas 5/29 September 2020. Oke ya. Jadi setiap kamu nanti bekerja di dalam laboratorium komputer kita, di komputer kamu masing-masing, silakan kamu simpan selalu apa yang sudah kamu kerjakan. Oke? Sekian dulu untuk hari ini. Ingat, minggu depan kita akan UTS. Persiapkan semua materi kamu, lengkapi semua catatan kamu mulai dari awal, karena itu nanti setelah UTS akan saya kumpulkan dan saya periksa, ya. Jadi itu untuk menambahkan poin-poin kamu atau nilai-nilai kuis kamu yang rendah. Oke, apabila tidak lengkap, maaf, saya tidak dapat membantu nilai kamu, apalagi kamu jarang ikut melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oke, jaga kesehatan kamu, murah rezeki, tetap berdoa agar semua pandemi ini segera berlalu. Oke, sampai jumpa, shalom.